Lensport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lensport, Ambalan Aji Saka Podcast. Halo kakak yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan serta menjaga kesehatan. Nah, perkenalkan nama saya Delvin Syafiah, biasa dipanggil Delvi. Saya berasal dari kelas 12. Dan tentunya saya nggak sendiri, saya ditemani oleh saya Muhammad Syarif Tirtullah Saputra, berasal dari kelas 11. Nah, pada podcast kali ini kita berdua mengundang narasumber yang begitu luar biasa dan bertepatan dalam rangka Hari Pramuka yang ke-60. Betul Kak Delvi, Iya. Untuk bintang tamu kali ini cukup luar biasa karena semangat dan dedikasinya yang luar biasa. Langsung saja India Kak Hanim. Halo Kak Hani. Hai Kak Delvi, Kak Syarif. Selamat datang di podcast kali ini. Terima kasih. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Gimana untuk Kak Delvi dan Kak Syarif? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah baik ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak Hanim, manggilnya betul Kak Hanim ya? Iya, Kak Hanim aja. Oke, Kak Hanim, kalau boleh tahu jabatan di Ambalan Aji Saka itu apa sih? Sebelum saya jelasin ke jabatan, Oke. enaknya perkenalan dulu aja ya. Iya, boleh banget. Hai teman-teman yang di rumah, perkenalkan nama saya Hanim Kurnia Izati. Saya dari Madrasah Al Negeri 1 Trenggalek. Sekarang adalah kelas 12 IPS 1. Satu Oke. pangkalan sama Kak Delvi. Oke, bener banget. Nah, kembali lagi tadi ya, Kak Hanim kan sudah menjelaskan nih tentang siapa Kak Hanim gitu ya. Iya. Selanjutnya, apa sih jabatan Kak Hanim selama di Ambalan Aji Saka ini? Untuk masa bakti 2020-2021 Oke. ini, Iya. saya di Ambalan Aji Saka menjabat sebagai Pradana Putri. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti Pradana Putri gitu ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu, biasanya nih saya dengar-dengar kalau di Ambalan jadi pramuka, biasanya kalau ada Pradana Putri wajib atau mesti ada Pradana Putra. Nah, ini Iya. kok sendiri di mana yang partner kerjanya atau Pradana Putranya ini di mana? Oh iya, sampai lupa saya. Oke ya. Jadi gini ya Kak, mohon maaf sekali untuk kakak-kakak yang di sini dan teman-teman di rumah. Hari ini saya cuma sendiri Iya. menghadiri podcast ini karena partner saya atau Pradana Putra berhalangan hadir karena suatu hal yang tidak memungkinkan gitu. Tapi jangan khawatir teman-teman yang di rumah ya, kalau emang kepo sama siapa sih partnerku, bisa langsung cek di IG-nya Ardabila Al Hasan. Kalau nama lengkapnya Muhammad Ardabila Al Hasan Oke, gitu. berarti manggilnya Kak Anda ya. Iya, gitu aja. Nah, buat kakak atau teman-teman yang ada di rumah, kalau seandainya kepo nih siapa Kak Arda ataupun Iya. bagaimana raut wajahnya, bisa langsung cek Instagramnya ya. Facebook Oke. Kepoin ya Kak. Oh Iya, bisa langsung di-follow juga. Nah, bener banget. Nah, Terus kalau boleh tahu ya Kak, kan untuk Kak Hanim sendiri menjabat sebagai Pradana Putri Ambalan Aji Saka. Iya. Gimana perasaannya Kak Hanim sendiri setelah oh aku kok jadi Pradana Putri di Ambalan? Gimana perasaannya Kak Hanim sendiri ya? Kalau perasaan itu nggak bisa ya kayak diungkapin langsung kok Iya. kayak deg-deg gimana atau Iya. gimana gitu ya. Kalau namanya Iya. perasaan itu langsung to the point sih dari hati kayak oh gini rasanya, oh gini ada susahnya, ada senengnya dan intinya campur aduk deh gitu. iya ya. Berarti perasaan menjadi pradananya campur aduk ya. Ada Iya, susah, gitu. ada senang, pokoknya komplit di situ ya. Iya. Mungkin karena tanggung jawabnya sendiri ya Kak. Ya itu juga. Jadi kalau dalam Ambalan kan bukan hanya Pradana ya, Iya, tapi iya. ada badan pengurus inti juga ada anggota. Iya. Kalau Pradana itu lebih ke tanggung jawabnya sih Kak. Semisal ada anggotanya yang punya kesalahan sedikit aja, itu merupakan tanggung jawabnya Pradana gitu Oke. Kak. Berarti sekecil apapun kesalahan yang dibuat oleh anggota itu juga termasuk kesalahan Kesalahannya. dari Pradana gitu Iya, ya. Oke, betul berarti banget. Pradana ini mungkin lebih lebih diberatkan kepada tanggung jawab yang besar Iya, gitu ya. Terus kalau boleh tahu ya Kak Hanim, untuk menjalankan tugasnya itu apakah mudah, apakah sulit untuk menjalankan tugas Ambalan Aji Saka? Ini kayaknya pertanyaannya kakak yang sulit. Soalnya Iya, iya. gini, kita tuh kayak kalau jabat di organisasi kan semua dari niat ya kak, Iya. dari niat. Dan apabila kita udah punya niat yang benar-benar, oh aku mau deh gabung sama ini sama ini. Iya. Kalau kita udah punya niat, pastinya segalanya itu tetap akan berjalan sesuai dengan rencana. Tapi kalau namanya masalah pada setiap organisasi ataupun di setiap kegiatan yang kakak-kakak lakuin itu pasti ada. Tapi kuncinya adalah kembali lagi ke
kekeluargaan. Oke. Kalau di dalam organisasi kan paling penting itu kekeluargaan, Iya, kebersamaan, kerjasama. Iya, yang betul banget. Kalau di organisasi itu yang penting kompaknya ya, Iya, kekompakan itu itu di nomor satu kan gitu, karena di sini kan banyak pemikiran nih, tentunya di Ambalan Isaka ataupun organisasi-organisasi pramuka yang lain kan banyak sekali anggotanya gitu ya, tentunya akan banyak sekali pikiran-pikiran yang ditumpahkan di Yang Ambalan harus disatukan gitu. Iya, nah, gitu. lewat jiwa-jiwa mereka keluargaan, kerukunan mereka akan terjalin satu sama lain Iya. gitu ya kak. Ya, apalagi pramuka kan anaknya produktif, terus Iya. aktif juga ya kan kak kalau anak Iya, pramuka. betul banget. Ngomong-ngomong tentang menjalankan tugas ya kak, Iya. kan selama ini kita masih di lingkup gimana ya, bisa disebut kita mau apa-apa nggak boleh, apalagi masih di Iya. dalam lingkup pandemi, era Covid, pandemi, iya. masih melonjak-lonjaknya COVID-19, Iya, betul. apalagi PPKM diperpanjang ya kan. Iya. Terus gimana caranya Kak Hanim sendiri untuk menjalankan tugas Ambalan Aji Saka di era pandemi kayak gini ya? Oh iya, bisa aja disebut ya, tugas kita itu kayak tugasnya pembelajaran sekolah gitu. Iya. Kan kalau dalam pembelajaran sekolah itu kan sekarang ada yang namanya daring dan luring. Iya. Kalau sama aja sih sama organisasi kami. Jadi dulu pas bulan-bulan lalu corona masih belum melambung, Iya. belum melambung begitu drastis, Iya. kita masih tetap bisa dan berani melakukan kayak kumpul secara virtual, Iya. bukan secara tatap langsung Iya, gitu, iya. tapi tetap meminimkan jumlah orang dan protokol kesehatan tentunya. Iya, iya. Tapi untuk tahun ini karena COVID, Ya, apalagi PPKM diperpanjang gitu ya. PPKM-nya udah level 4, kita Iya. kayaknya secara daring gitu ya. secara daring aja. Oke, jadi kalau Kak Hanif sendiri selaku pradana untuk supaya aktif itu ya Ambalan Iya, Aji Saka aktif. itu ada yang luring gitu ya, secara tatap muka tetapi tetap dibatasi Tetap gitu dibatasi. dan mematuhi prokes tentunya juga Iya, ya. itu harus Iya, banget. dan juga sekarang ini karena PPKM meningkat jadi diselenggarakan secara online gitu ya Kak. Iya, Oke, betul secara banget. virtual. Mungkin masih bisa menjalankan tugas tapi tidak semaksimal yang dulu-dulu gitu Iya, ya. soalnya kalau kita cuma diam aja berdiri di rumah, kita nggak mikirin tentang organisasi gimana, Iya, iya. kasihan dong Kak Mas bakti kita, nggak ada apa-apa. Nggak ada warna-warni pelanginya Iya, gitu ya Kak ya. Ada kemajuannya. Kenangannya pun juga nggak ada. Terus kalau boleh tahu ya kak, di masa-masa pandemi ini kan minim ya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Kegiatan apa aja sih yang sudah dilaksanakan Ambalan Aji Saka kalau boleh tahu? Kalau pada waktu pandemi ini, Iya. mungkin kegiatan kami kayak sekedar tes ujian, syarat kecakapan umumnya Bantara, Laksana, selanjutnya tes SKK itu, dan juga penyelesaian Pramuka Garuda. Jadi alhamdulillah sekali ya Kak ini bahwa Madrasah Aliyah Negeri 1 Trenggalek Ambalan Aji Saka itu baru kemarin Iya. telah mengirimkan kurang lebih 12 Pramuka Garuda yang baru aja dilantik Kak. Iya, iya. Itu dan alhamdulillahnya gitu. Semoga aja bismillah ke depan tahun depan kita bisa mengirimkan Amin. puluhan lah gitu. Amin, Pramuka amin. Oke, Garuda. iya berarti kegiatan di era pandemi ya, Iya. berarti menjalankan tetap berkegiatan gitu, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan Iya, gitu ya. betul Oke, banget, iya. gitu. Dan kalau boleh tahu ya kak, kan kalau itu tadi cuma kegiatan-kegiatan kecil. Iya. Kalau yang kegiatan besar apa saja kalau boleh tahu? Iya. Kalau kegiatan besar yang pernah diselenggarakan di madrasah ini itu adalah Jaguar, ajang prestasi pramuka penggalang, dan Oke. itu bukan hanya dikenal di lingkup Trenggalek Kak, Wah, tapi juga iya, di iya. luar kota, dan itu merupakan kegiatan yang banyak sekali diminati oleh SMP MTS Penggalang Oke, gitu. luar biasa sekali. Jadi Jaguar ini intinya sudah banyak dikenal dan diikuti bahkan Iya. oleh SMP atau MTS yang ada di luar kota gitu. Iya. Nah, aku juga penasaran nih Kak, kalau boleh tahu lomba-lomba apa aja yang ada di dalam Jaguar tersebut? Oh iya, kalau lombanya itu apa aja sih? Yang pertama ada pioneering, Oke. ada yel kreasi, Iya. ada zero line, Iya. ada SMS, terus ada lagi puppet show itu Oke, Kak. luar biasa. Jadi mungkin kalau intinya kan biasanya lomba yang lebih menantang, lebih Iya. diikuti ya. Hmm. Oke, seperti itu. Mungkin Gitu. itu ada salah satu penyebab dan alasan mengapa Jaguar lebih dinikmati bukan hanya di kabupaten sendiri tapi juga di luar Di luar kabupaten. Iya, betul sekali. Iya.
Untuk Kak Hanim sendiri kan sudah memegang masa bakti Ambalan Aji Saka dari 2020 sampai 2021. 21. Ya kan? Untuk prestasinya sendiri ya Kak, kalau boleh tahu itu sudah mendapatkan apa saja? Prestasinya, oke. Kalau di masa bakti saya ya mungkin nggak sebanyak masa bakti atau tahun dulu Kak. Iya, Soalnya iya, kan iya. kalau sekarang kan pandemi, jadi Iya, iya. kegiatan pun terbatas gitu. Yang pertama kemarin ada lomba Dian Pinsat ya Kak. Itu Iya. perwakilan saya juga sama partner saya Pradana Putra. Alhamdulillah kami berdua sama-sama mendapatkan prestasi yaitu peserta terbaik Kak gitu. Oke. Terus ada lagi kita juga berpartisipasi nih dalam kegiatan lomba prestasi pramuka penegak se-Jawa Timur Oke, Kak oke. yang diselenggarakan di salah satu universitas di luar kota gitu. Alhamdulillah hasilnya juga memuaskan gitu bagi madrasah. Jadi suatu kebanggaan sendiri ya Kak? Iya, betul banget. Tadi Kak Adeng juga Kak Hanim dapat dapat Peserta terbaik. Iya, gitu. peserta terbaik itu juga salah satu yang luar biasa sekali. Iya, Apalagi Kak. di era pandemi Di era seperti pandemi, ini gitu ya. Oke. Iya. Oke, Kak Hanim, kita minum dulu ya mungkin ya. Mungkin bisa haus. minum dulu Iya, ya. karena Oke. sudah disuguhkan di sini sayang kalau nggak minum ya. Oke, mari kita minum semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ya, sudah sekali ya. Oke, Kalau oke. bisa dihabiskan aja Kak. Oke, baik, nanti Langsung aja ke pertanyaannya ya. Iya. Oke, untuk Kak Hanim, nah setelah tadi kita minum kan sudah segar nih. Nah, Iya. Kak Hanim boleh nih memberikan kesan dan pesan Kak Hanim selama menjabat menjadi Pradana. Mungkin bisa di-share ke teman-teman atau kakak yang ada di rumah gitu. Oke, jadi untuk teman-teman yang ada di rumah juga teman-teman yang ada di sini semuanya ya. Pesannya adalah jangan pernah takut mencoba gitu. Iya. Jadi karena kalian itu akan lebih malu ketika tidak pernah mencoba. Tapi kalian akan lebih bisa mendapatkan pengalaman ketika mencoba meskipun itu gagal. Oke, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dong untuk Kak Hanim. Pesan-pesan serta motivasinya yang luar biasa. Jadi tadi selama pandemi COVID-19 ini Kak Hanim selaku Pradana tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat ya. Walaupun di tengah pandemi tapi Kak Hanim menyiasati seperti tadi secara Iya. virtual, kemudian membatasi mobilitas dan sebagainya. Serta aku juga bangga banget kepada Ambalan Aji Saka ini karena memiliki kegiatan yang luar biasa. Di antaranya ada jagoan, setelah itu ada prestasi-prestasi yang ditorehkan Iya. di Ambalan Aji Saka ini. Luar biasa sekali ya Kak Hanim. Mungkin cukup itu saja ya Kak Hanim. Iya, Tanpa- sebenarnya aku pengen banyak banget ngobrol sama Kak Hanim tapi karena durasi itu ya Kak. Iya. Iya, oke. nggak apa-apa. Mungkin- Tapi kayaknya saya punya satu jargon gitu ya. Oke, boleh. Teman-teman di rumah. Iya, Jangan iya. lupa teman-teman di rumah juga ada yang di sini. Jangan lupa tetap semangat, jaga mood, Gusti berkahi. Protokol Oke. kesehatan ya. Stay safe, stay healthy. Mungkin cukup sampai sini aja ya Kak. Saya Iya. ucapkan terima kasih untuk Kak Hanim sebesar-besarnya. Sama-sama. Saya semoga rezekinya lancar, Amin. semua urusannya diberkahi oleh Gusti Allah ya Kak. Serta yang jangan lupa untuk menjaga kesehatannya Kak Hanim. Iya, Oke, benar. sekali lagi terima kasih untuk Kak Hanim. Sama-sama. Sampai jumpa. Dadah. 1, 2, 3, go! Lensport! Nah, tadi sudah ada bintang tamu yang luar biasa. Di Lanspot kali ini kami berdua juga akan mengundang narasumber yang juga sangat luar biasa. Betul banget Kak Delpi, untuk bintang tamu kali ini cukup luar biasa karena sangat memotivasi dan sangat menginspirasi kita Iya. semua. Langsung saja ini dia Kak Siti Mukaromah. Ya. Selamat datang Kak Siti. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar kami sehat selalu. Oke, Kak Siti ini menjabat ataupun sebagai pembina di Ambalan Aji Saka Men 1 Trenggalek ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih Kak Siti, kan Kak Siti ini sebagai pembina di Ambalan Aji Saka. Nah, berapa tahun atau berapa lama nih Kak Siti menjabat sebagai pembina di Ambalan Aji Saka ini? Ya, Kak Siti menjabat sebagai pembina di Gugus Depan 01 02 itu mulai Ya. tahun 2010. Oke. Nah, sekarang kan 2021
21 ya. berarti sekitar 11 tahun. Oke, wah luar biasa sekali ya. Berarti sudah lama sekali, sudah 11 tahun Kak Siti ini sebagai pembina di Ambalan Adisaka Men 1 Trenggalek. Kemudian juga Kak Siti juga sudah tahu tentang seluk-beluknya Ambalan Adisaka dari yang 2010 sampai 2021 ini ya Kak. Iya, Oke. iya. Terus kalau boleh tahu ya Kak Siti, Iya. kan untuk Kak Siti sendiri menjadi pembina Ambalan Adisaka. Untuk awal mula sejarahnya itu kalau boleh tahu gimana ya Kak? Awalnya begini deh ya, Iya. Kak Siti kan dulu dinasnya di Panggul ya. Iya. Kemudian tahun itu Kak Siti mutasi ke Man 1 Trenggalek. Nah di sini kelihatannya kekosongan pembina Oke. putri. Nah, Iya. akhirnya Kak Siti mencoba untuk ya aktif. Iya. Dan akhirnya dari situlah Kak Siti berkeinginan kuat untuk menjadi pembina karena Kak Siti kan sejak kecil memang senang di dunia Pramukaan, kepramukaan. iya. Sudah dari kecil ya Kak? Iya. Berarti Kak Siti ini sudah ada jiwa-jiwa kepramukaan dari betul kecil gitu sekali, ya. iya. Dan waktu itu juga sempat dengar Kak Siti juga waktu di SD, di SMP juga Iya. aktif di Betul, dalam kepramukaan iya, gitu ya. betul, iya. Sehingga luar biasa sekali sehingga Kak Siti ini bisa yang dulunya aktif di SD atau SMP di kepramukaan hingga saat ini Kak Siti sebagai pembina di Ambalan Adisaka. Luar biasa sekali ya Kak Iya. Siti ya. Mungkin karena semangatnya itu tadi ya Kak? Iya, oke. Betul sekali. Terus kalau boleh tahu ya Kak, kan masa-masa saat ini beda-beda dari tahun-tahun Betul, sebelumnya. betul. Karena gimana ya, bisa disebutkan kita mau aktivitas saja dilarang. Betul sekali. Bisa disebut gitu ya Kak. Nah, Terus kalau boleh tahu di masa-masa pandemi kayak gini ya Kak, untuk pembinaan Ambalan Iya. Adisaka sendiri itu gimana kalau boleh tahu? Iya. Adik-adik semuanya baik yang ada di rumah ataupun yang ada di sini ya. Iya. Sebenarnya begini, masa pandemi ini bukan membuat kita ini jadi takut. Takut, iya. Ya. Tetapi kita harus Lebih semangat. lebih lagi. semangat, artinya ya kita harus bisa untuk berkegiatan ya tanpa harus takut, artinya bahwa kita bisa belajar, kita bisa berkegiatan baik yang ada di rumah ya ataupun di lingkungan sekolah. Yang penting kita harus menggunakan protokol kesehatan yang betul-betul Harus kita jaga diterapkan, jarak ya. ya. Terus kemudian kita juga misalnya membeli makanan itu juga harus betul-betul Iya. berhati-hati, jangan di tempat yang mungkin sembarangan ya. Kalau Kak Siti memang di masa pandemi ini menjadikan inspirasi untuk ya tetap kalian yang ada di Ambalan ya harus tetap berkreasi, berinovasi di rumah. Oke, ya. Dengan punya program tadi ya, yang Iya. kelas 1 menuju ke pramuka tingkat penegak Ambalan yang bandara, Iya, bandara. terus kemudian yang kelas 2 ke Laksana. Oke. ya, gitu. Walaupun juga di rumah tetap harus Iya. berkegiatan gitu ya. Iya, betul sekali. Jiwa-jiwa semangatnya kepramukaan itu harus ada walaupun hanya di rumah gitu Betul ya. Nggak boleh hilang. Oke, Iya, dan juga aku aja. juga salut sama Kak Siti ini Iya. karena Kak Siti ini mampu membimbing anggota pramuka yang lain bahwasannya COVID-19 atau virus corona ini bukan hal yang menakutkan, tapi kita juga harus bisa lebih harus lebih bersahabat gitu ya dengan Jadi cobaan gitu iya, ya. bersahabat betul, dengan betul. virus COVID-19 Iya. ini ya, bukan malah kita takut atau sebagainya seperti itu ya. Betul Kak. sekali. Tetapi harus tetap semangat gitu Iya, ya. iya. Untuk ngomong-ngomong tentang era pandemi kayak gini ya Kak, Iya, betul. untuk menghandle anak-anak Ambalan kan juga tidak mudah. Betul. Terus caranya Kak Siti sendiri untuk menghandle anggota Ambalan itu gimana? Iya, cara kakak kita memakai beberapa Metode. kegiatan metode. Yang pertama adalah daring ya. Iya. Jadi kami selalu memberikan, misalnya kita mau tes, anak-anak mau tes. Nah, itu kita memberi kabar melalui daring. Iya. Ya, jadi di situ mungkin tes SKU ya, Iya, yang iya. untuk tadi yang bandara. Iya. Tapi alhamdulillah anak-anak yang ada di Man 1 Trenggalek itu luar biasa Iya. tanggapannya, karena mereka berasal dari SMP dan MTS yang dulunya memang aktif. Iya, iya. Gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang dasarnya anak-anak di Man 1 Trenggalek itu luar biasa. Iya. Ya. Jadi kita cukup mungkin memberi WA, memberi ini, mereka langsung tanggap sekali. Iya. Ya. Mereka tidak takut dengan tantangan yang ada di sekarang ini. Iya. Ya.
Oke, berarti walaupun hanya di rumah saja itu tetap kalau ada intinya kalau anak-anak di Man 1 Trenggalek khususnya di Pramuka Ambil Adisaka ini aktif gitu ya Bu, walaupun langsung misal ada informasi chat di WA langsung. Iya betul sekali. Oke, langsung Lomba-lomba berlanjut. yang betul sekali. Oke. Mungkin semangatnya nggak pernah hilang gitu Iya. kepramukaan ya. Ya walaupun COVID-19 ini bukan menjadi penghalang tapi malah menjadi bikin semangat gitu ya. Oke, iya, untuk betul terus sekali. berkarya seperti ini. Iya. Terus untuk Kak Siti sendiri kalau boleh tahu ya, kan sudah dari kecil jiwa-jiwa kepramukaannya sudah ada. Untuk prestasi-prestasinya sendiri yang sudah didapatkan oleh Kak Siti itu apa saja ya kalau boleh tahu? Ini saya tambahkan ya. Untuk prestasi ini pernah tahun berapa begitu waktu di kampus ya. Kakak pernah mengikuti lomba pembina itu juga dapat juara 1 yang ada di IKIP Malang itu pernah. Ya. Kemudian yang kedua di tahun 2017 kakak juga pernah mengikuti lomba dalam rangka hari ulang tahun Pramuka di Kuarcap Trenggalek, juga juara 1 lomba pembina putri ya. Terus baru-baru ini tahun 2020 ya kemarin kakak alhamdulillah doa dari kalian semua kakak mendapatkan juara umum lomba inovasi pembina di era COVID-19 tingkat SMA, SMK, MA Putri se-Kuarcap Kabupaten Trenggalek. Wah, luar biasa sekali ya. Luar biasa banget Kak Siti ini karena selain Kak Siti ini banyak prestasi tapi juga memotivasi gitu. Dan aku juga salut sekali karena Kak Siti ini menjadikan atau merubah mindset anak-anak khususnya di Man 1 Trenggalek atau di Ambil Adisaka ini untuk terus bergerak atau terus berinovasi di era pandemi, dan juga sudah dibuktikan oleh Kak Siti tentang prestasi-prestasi yang sudah didapatkan Kak Siti tadi ya. Oke. Terus kalau boleh tahu ya Kak, untuk rasanya Kak Siti sendiri setelah menjadi pembina Ambalan Adisaka itu gimana? Kan ada beberapa pembina itu kok gini. Untuk kepribadiannya Kak Siti sendiri itu gimana setelah menjadi pembina Ambalan Adisaka? Gini ya, kakak itu kalau melakukan apa-apa itu kan dengan hati. Iya, betul Jadi sekali. saya itu sangat senang gitu. Ya kita kan punya ini ya, kalau di Pramuka di sana senang, di Iya, sini iya, senang. iya. Jadi saya tidak pernah walaupun COVID, walaupun apa saja yang intinya tentang kegiatan kepramukaan itu tidak ada masalah. Ya, saya akan tetap jalani walaupun apapun tentang anak-anak. Intinya kami ingin Ambalan Adisaka tetap eksis, maju di kancah Kuarcap ataupun di manapun berada. Berarti Kak Siti ini selalu melakukan kegiatan ini dengan penuh cinta dan penuh dari hati gitu ya Dari Kak. perasaan ya, Kak. Jadi kalau seandainya misal kita berkegiatan ataupun kita sebagai misal kayak pembina bukan dari hati kan juga repot gitu ya nantinya. Tapi Jadi beban. beban. Tapi Kak Siti ini tidak menjalankannya dari hati yang paling dalam gitu ya Kak. Dan juga salut banget juga sama Kak Siti sekali lagi karena Kak Siti ini juga bisa menjadi punya cita-cita untuk selalu memajukan dan tetap eksis gitu untuk di Ambalan Adisaka ini gitu ya Kak ya. Iya. Dan masih di dalam kepramukaan itu tadi Iya, ya Kak. oke. Terus kalau boleh tahu ya Kak, bisa bisa dikasih motivasi untuk kakak-kakak yang ada di rumah untuk motivasinya ya. Begini, untuk motivasi adik-adikku yang ada di rumah ya, jangan kalian takut dengan keadaan. Mari kita berkarya dan terus punya keinginan kuat untuk terus berjuang ya. Karena hidup ini adalah perjuangan. Apalagi kalian di Ambalan yang sudah mengetahui banyak hal tentang Trisatya dan Dasa Dharma ya. Oke, baik. Luar biasa sekali untuk Kak Siti. Sekali lagi aku dari tadi ngomong luar biasa terus karena aku juga salut sekali sama Kak Siti ini karena selain Kak Siti ini sebagai pembina tapi juga lebih mengayomi gitu ya, kelihatannya ini Kak Siti raut wajahnya ini lebih mengayomi ke anak-anaknya gitu ya. Makanya sudah 10 tahun sebagai pembina di Ambalan Adisaka, luar biasa sekali. Jadi selain tadi yang dari awal Kak Siti sebutkan sejarahnya Kak Siti sebagai pembina yang dari SD sudah ikut aktif hingga sekarang sebagai pembina, kemudian prestasi-prestasi yang ditorehkan Kak Siti juga sangat luar biasa walaupun di era pandemi, dan juga semangat Kak Siti yang luar biasa untuk menjadikan Ambalan Adisaka ini tetap eksis dan lebih maju. Luar biasa sekali ya.
Oke, sekali lagi terima kasih untuk Kak Siti. Sebenarnya aku pengen banget nih berbicara tentang lebih banyak dengan Kak Siti, Tapi tetapi mungkin karena durasi itu dan waktu tadi kita cukup segini dulu ya Kak Siti. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Siti karena sudah memberikan banyak ilmu bagi kita semua, khususnya teman-teman yang ada di rumah gitu ya Kak. Sebelumnya begini ada Iya. kakak juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kak Kamabigus, Kak Iya. Ahmad Basuki MSI ya, yang selalu membimbing kami, mendampingi kami dalam berkegiatan. Iya. Terima kasih semua Iya. adik-adikku, semoga kalian tetap berkarya. Amin. Pandemi jangan menjadikan kalian patah semangat, tetapi Tetap semangat gitu. tetap semangat, tetap berkarya, Mansatu Trenggalek tetap jaya dimanapun. Amin. Oke, amin. Oke, terima kasih untuk Ya, sekali lagi untuk Kak sama-sama. Siti sudah ada di sini. Oke. Ya, terima kasih ya Kak Siti. Oke, untuk teman-teman yang ada di rumah sudah tadi sudah ada narasumber yang pertama dan kedua, nggak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Nah, untuk buat teman-teman yang di rumah, aku mau berpesan untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol Betul. kesehatan. Oke, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.